Perkenalkan, nama saya Yusra dengan NIM 2402009502043 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi mengenai relasi dan fungsi. Nah, relasi merupakan suatu hubungan antara elemen-elemen dari dua himpunan atau lebih. Nah, setiap elemen di himpunan pertama dapat berhubungan dengan satu atau lebih elemen di himpunan kedua. Relasi juga tidak membatasi jumlah hubungan yang mungkin terjadi antara elemen-elemen tersebut. Nah, sedangkan fungsi merupakan relasi khusus yang menghubungkan setiap elemen di himpunan pertama dengan tepat satu elemen di himpunan kedua. Nah, artinya fungsi memiliki aturan yang lebih ketat dibandingkan relasi. Setiap elemen di domain hanya dapat dipetakan ke satu elemen di kodomain, tidak boleh lebih. Perbedaan utamanya yaitu relasi tidak membatasi jumlah hubungan antara elemen-elemen dari dua himpunan, sedangkan fungsi membatasi setiap elemen di domain untuk dipetakan ke tepat satu elemen di kodomain. Adapun macam-macam relasi, yang pertama itu ada relasi refleksi. Nah, relasi ini dikatakan refleksi jika setiap elemen berrelasi dengan dirinya sendiri. Contohnya, misalkan himpunan A 1, 2, dan 3, maka relasi R-nya yaitu 1,1, 2,2, dan 3,3. Nah, pada relasi R, setiap elemen dari A berrelasi dengan dirinya sendiri. Pasangan 1,1, 2,2, dan 2,3 ini menunjukkan bahwa elemen 1, 2, dan 3 dalam A berrelasi dengan dirinya sendiri. Jadi, karena setiap elemen dalam himpunan berrelasi dengan dirinya sendiri, maka relasi ini refleksi. Nah, yang kedua itu relasi simetris. Nah, relasi dikatakan simetris jika untuk setiap pasangan elemen A dan B yang ada dalam relasi, pasangan B dan A juga ada. Contohnya, misalkan himpunan A 1, 2, 3, maka relasi R-nya yaitu 1,2, 2,1, 2,3, dan 3,2. Nah, dalam relasi R, pasangan 1,2 ada dan seharusnya ada juga pasangan 2,1 yang memang ada dalam relasi R. Begitu juga pasangan 2,3 ada dan pasangan 3,2 juga harus ada, karena untuk setiap pasangan A dan B juga ada, pasangan B dan A juga harus ada, maka relasi ini simetris. Selanjutnya yaitu relasi antisimetris. Nah, relasi ini dikatakan antisimetris jika untuk setiap pasangan A, B dan B, A dalam relasi, maka A sama dengan B. Contohnya itu misalkan himpunan A 1, 2, dan 3, maka relasi R-nya yaitu 1,2 dan 2,3. Nah, dalam relasi R tidak ada pasangan A, B dan B, A yang ada sekaligus kecuali A sama dengan B. Nah, misalnya pasangan 1,2 ada dalam relasi, namun pasangan 2,1 tidak ada. Demikian juga untuk pasangan 2,3. Pasangan 3,2 juga tidak ada. Karena tidak ada pasangan A, B dan B, A dalam relasi kecuali A sama dengan B, maka relasi ini antisimetris. Selanjutnya itu relasi transitif. Nah, relasi ini dikatakan transitif jika untuk setiap A, B dan B, C dalam relasi pasangan A, C juga harus ada. Contohnya misalkan himpunan A sama dengan 1, 2, dan 3, maka relasi R-nya adalah 1,2, 2,3, dan 1,3. Nah, dalam relasi R kita punya pasangan 1,2 dan 2,3. Nah, karena relasi ini transitif, kita juga harus memiliki pasangan 1,3 yang memang ada dalam relasi R. Nah, artinya jika satu berrelasi dengan 2 dan 2 berrelasi dengan 3, maka satu harus berrelasi dengan 3 yang sesuai dengan pasangan 1,3 dalam relasi ini. Karena ini berlaku untuk setiap pasangan dalam relasi, maka relasi R adalah transitif. Adapun macam-macam fungsi. Nah, fungsi yang pertama itu ada fungsi 1-1 atau injektif. Nah, fungsi ini disebut injektif jika setiap elemen dalam domain dipetakan ke elemen yang berbeda di kodomain. Nah, contohnya yaitu misalkan kita memiliki himpunan A yaitu 1, 2, dan 3, dan B, A, B, dan C, dan fungsi F yang memetakan A ke B seperti F1 sama dengan A, F2 sama dengan B, dan F3 sama dengan C. Nah, fungsi ini injektif karena setiap elemen
dalam himpunan A yaitu 1, 2, dan 3 dipetakan ke elemen yang berbeda dalam himpunan B, yaitu A, B, dan C. Nah, tidak ada dua elemen dalam A yang dipetakan ke elemen yang sama di B, jadi fungsi ini memenuhi syarat untuk menjadi injektif. Selanjutnya yaitu fungsi ontomorfik atau surjektif. Nah, fungsi ini disebut surjektif jika setiap elemen di kodomain memiliki paling sedikit satu elemen di domain yang berhubungan dengannya. Nah, contohnya misalkan kita memiliki himpunan A 1,2 dan B A, B. Nah, dan fungsi F yang memetakan A ke B seperti F1 sama dengan A, F2 sama dengan B. Nah, fungsi ini surjektif karena setiap elemen di kodomain B yaitu A dan B memiliki setidaknya satu elemen di domain A yang dipetakan ke dirinya. Dalam hal ini, elemen A di B dipetakan oleh elemen 1 di A. Nah, elemen B dipetakan oleh elemen 2 di A. Nah, setiap elemen di B terjangkau oleh fungsi F, sehingga fungsi ini memenuhi syarat untuk menjadi surjektif. Selanjutnya yaitu fungsi bijektif. Nah, fungsi disebut bijektif jika fungsi tersebut bersifat injektif dan surjektif. Nah, yaitu setiap elemen di domain berhubungan tepat satu elemen di kodomain, dan setiap elemen di kodomain memiliki tepat satu elemen di domain yang berhubungan dengannya. Contohnya, misalkan kita memiliki himpunan A 1, 2, dan 3 dan B, A, B, dan C. Nah, dan fungsi F yang memetakan A ke B seperti F1 sama dengan A, F2 sama dengan B, dan F3 sama dengan C. Nah, fungsi ini bersifat injektif karena setiap elemen di A dipetakan ke elemen yang berbeda di B. Nah, tidak ada dua elemen di A yang dipetakan ke elemen yang sama di B. Nah, fungsi ini juga surjektif karena setiap elemen di B yaitu A, B, dan C memiliki elemen di A yang dipetakan ke dirinya. Misalkan A dipetakan oleh 1, B dipetakan oleh 2, dan C dipetakan oleh 3. Karena fungsi ini memenuhi kedua sifat injektif dan surjektif, maka fungsi ini juga adalah bijektif.